Saya kebetulan suami saya orang Banten, Pak Ustadz, jadi sekarang ibu saya dibawa ke Banten sama saya. Mhm. Iya, sekarang tinggal sama saya di Banten. Ya 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 ya. Jadi Ibu sudah berapa lama itu sakitnya Teh? Nih, sakitnya udah berapa lama? Udah hampir 2 tahun, Pak Ustadz. 2 tahun. Sakit apa? Iya, Kaki ya Teh ya? Bu, kaki sebelah kiri. kaki sebelah kiri. Nah itu, katanya Iya, sudah operasi berapa kali Bu? 5 kali. Dioperasi 5 kali. Masya Allah Tapi ya Rob. nih Pak Ustadz kakinya jadi kayak gini sekarang. Entar saya Mhm. liatin. Jangan jangan dilihatin kalau aurat itu. Oh, enggak, ini di sini aja tuh. Oh, Allahu Akbar. La haula Jadi wala kayak quwata illa billah ya Allah, heeh. Ya ya ya, paham. Mhm, ya. Mhm, jadi ya, Ibu ini ceritanya posisinya, dulu itu jadi ya. mhm, terus, juga ada omongan ngomong sama bapak kalau umpamanya Ibu ini jangan salahkan saya kalau Ibu nggak sembuh-sembuh gitu ya? Iya, ngomong gitu. Masyaallah, mhm. Insyaallah jadi penggugur-penggugur dosa Ibu nggih? Iya iya iya, Pak Mhm. Ustadz. Jadi, sekarang Bapak masih ada? Udah meninggal. Sudah meninggal, nggih. Tapi hubungan hubungan Ibu sama kurang harmonis sampai sekarang? Iya iya iya, sampai sekarang nggak ada itu, nggak jadi gimana ya, jadi nggak itu, nggak apa ya jadinya teh, Putus jadi nggak putus? kenal, ya udah putus gitu. Mhm, masya Allah, mhm. Ini tadi kan, Teteh, nyampaikan, katanya nggak ada mimpi-mimpi buruk gitu, Bu, ya? Iya Heeh, jadi tadi saya kesimpulkan, tidak ada tanda-tanda sihir tadi ya. Terus, kemungkinan besar Ibu, terpengaruh gangguan ain. saya itu kan tinggal di kontrakan ya, di rumah itu kejadiannya. Mhm, Pas pindah ah, setahun setahun kemudian teh saya jadi sakit kaki sebelah, jatuh di pasar asalnya mah. awalnya Jatuh, jatuh? ya dipijit Mhm. dari kaki, terus maju ke paha, ke ini, terus ke atas gitu. Itu rasanya itu seperti apa Ibu kok sampai dioperasi sampai 5 kali itu? Panas gitu ya? Iya, kayak itu kan, kayak daging besar gitu ya, kaki-kaki gajah gitu. Tapi bukan Membengkak gajah, gitu Bu ya? terus sama dokter teh dioperasian terus gitu, dikecilin gitu, tapi tetap sampai Mhm. sekarang agak besar gitu. Ya, jadi, itu salah satu yang jadi indikasi ketika, diobati secara medis itu tidak, menyembuhkan Ibu gitu loh. Iya Bisa menangkap Ibu nggih, keluhan Ibu ya mudah-mudahan, sarana ruqyah syar'i, walaupun lewat video call ini, Ibu disembuhkan Allah Ibu nggih, dari amin amin penyakit amin. medis, dari penyakit non medis nggih. Iya Indikasi saya ini Ibu, lebih condong lagi kena pengaruh ain ya, kena pengaruh ain seperti ini, ketika ada orang yang hasad, ketika ada orang yang benci, umpamanya membenci Ibu gitu, tanpa dia pergi ke dukun, maka akan lebih bahaya ketimbang sihir. Paham penyakit ain? Nah ini indikasi saya itu mungkin karena Ibu posisinya indikasi saya kena ain dari Bapak. Mungkin ain itu di Bapak itu mungkin nggak ridho, terus dia menyumpah atau mengumpat, supaya Ibu sakit itu bisa terjadi ketika dia nggak pergi ke dukun itu bisa terjadi seperti ini, bahkan lebih parah dari sihir gitu, ain itu. Oke, berarti Teteh ini iya siapkan air 1 ember yang untuk mandi, untuk supaya pengaruh ainnya, yang menimpa Ibu, nanti, hilang, nggih. Siapkan air. iya Indikasi menyimpulkan lebih besar, penyebabnya dari ain. Jadi 80%, Ibu tertimpa ain.
Penyakit ain di sini itu lebih bahaya ketimbang sihir. Kalau sihir itu kan orang itu pergi ke dukun gitu. Nah, kalau ain tanpa pergi ke dukun bisa terjadi seperti ini. Nggih? Iya. Hasad berarti mungkin rasa benci, rasa dengki kepada ibu. Nah, ini saya ditumpangi setan. Jadi justru akan lebih bahaya ketimbang sihir gitu. Kalau pengaruh ain ini bisa hilang sampai orang yang menimpakan ain itu meninggal baru sembuh gitu. Kecuali ketika ini diruqyah gitu. Sihir itu kan ada waktu temponya gitu. Kalau ain nggak ada sampai orang yang menimpakan ain ibu itu meninggal baru ibu sembuh gitu. Kecuali mandi air ruqyah atau kata Rasulullah itu ketika umpamanya ibu itu ketimpa ain dari orang yang dikenal, kata Rasulullah untuk kesembuhannya itu harus minta air bekas wundunya dibuat mandi ibu gitu. Kan nggak mungkin kan kalau minta. Mungkin, Pak. Soalnya kan dia memusuhi kita semuanya. Iya, Mas. Ketika seseorang yang kena ain itu cara kesembuhannya itu ada dua. Diruqyah syar'i atau minta air wundu bekas yang orang itu gitu. Ya. Kira-kira kalau ibu minta air bekas wundunya orang yang hasad dengki itu apakah mau? Kan nggak mau kan? Nggak mungkin, Pak Ustadz. Iya, Soalnya itu memusuhi kan namanya juga. ya makanya ini dibuatkan air ruqyah gitu nggih. Nanti dibuat mandi untuk menghilangkan pengaruh ain dari yang hasad sama ibu gitu nggih. Ya. HP-nya ditaruh aja. Terus airnya ditaruh didekatkan HP gitu, Ibu nggih. Jadi saya ngruqyah badan sama ngruqyah air gitu nggih. Ya, jadi gini aja Pak Ustadz. Ya. Dah. Yuk, Ibu sama Teteh yuk fokus berdoa kepada Allah. Fokus pejamkan mata berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab. Wa huwa yatawalla sholihin. Sembuhkan ya Allah, sembuhkan ibu ya Allah, sembuhkan sakit medis, sakit non medis ya Allah.